Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, kembali lagi di konten Swindler. Di video kali ini, aku bakal membawakan sebuah cerita perselingkuhan yang terbongkar bukan karena bekas lipstick, bukan karena parfum di baju, bukan karena cat mesra, tapi gara-gara tagihan listrik yang tiba-tiba naik gila-gilaan. Langsung kita mulai. Nah, tokoh utama yang perlu Polo ketahui adalah pasangan suami istri. Nah, untuk mempermudah penjelasan, namanya udah tak ubah. Yang cowok bernama Devan, berusia 35 tahun, dan Devan kebetulan bekerja sebagai programmer, dan sistem kerjanya itu WFH, work from home, alias yo bisa kerja di rumah. Agak kayak aku, tapi aku bukan programmer, aku YouTuber. Nah, kembali lagi, Devan ini udah menikah dan dia merupakan tipe suami idaman. Dia ini ganteng, setia, pekerja keras, kaya, dan juga dia ini bucin banget sama istrinya yang bernama Lydia. Nah, sedikit berbeda dengan cerita Swindler sebelum-sebelumnya yang istrinya merupakan pekerja. Lydia merupakan seorang ibu rumah tangga tapi punya hobi yang lumayan dia seriusi, yaitu bercocok tanam. Jadi di luar ibu rumah tangga, dia itu sangat hobi bercocok tanam. Bahkan dari awal menikah, Lydia ini udah bilang ke Devan kalau dia pengen punya greenhouse sendiri di rumahnya yang berisikan tanaman-tanaman kesukaannya. Dan setelah menikah, keinginannya itu dituruti sama Devan. Apalagi setelah menikah, mereka itu langsung tinggal di rumah yang dibeli sama Devan di daerah elit yang ada di Jakarta. Yo, by the way, cerita yang kali ini merupakan cerita kejadian di Indonesia. Nah, sebenarnya Devan ini juga bukan orang yang kaya banget. Jadi dia itu bisa mengikuti kemauan istrinya, tapi untuk memenuhi kemauan istrinya, Devan pun perlu bekerja lebih keras lagi. Karena Devan ngerasa kalau pendapatannya itu cuma dari satu sumber, ini agak kurang. Jadi kalau ada sumber lainnya, itu bakal lebih membantu gitu. Nah, singkat cerita, permintaan Lydia berhasil dikabulkan sama Devan, dan sebagai suaminya yang suportif, Devan itu benar-benar membebaskan dan juga ngasih izin penuh buat Lydia untuk mendekorasi dan juga mengisi greenhouse yang ada di halaman belakang rumah mereka. Jadi impiannya Lydia itu benar-benar dikabulkan sama suaminya. Romantis banget, minta greenhouse ya dikabulkan nih. Maksudnya aku ngiri, aku ya pingin. Maksudnya bukan pengen punya greenhouse, tapi kayak bayangkan kamu punya impian dan ini dikabulkan sama pasangan kamu, pasti kayak happy banget ya toh. Yo, cuman membayangkan itu. Nah, balik lagi, awalnya semua ini terasa sangat normal. Awalnya Devan kerja di rumah dan Lydia setiap harinya sering menghabiskan waktu di greenhouse-nya. Tentunya Lydia ini sibuk banget. Dia itu nanam anggrek langka, tanaman tropis, dan juga berbagai tanaman karnivora kayak tanaman kantong semar dan lain-lain gitu. Pokoknya semua tanaman yang dia suka itu dia tanam di greenhouse. Tapi aku mikir di Indonesia ini butuh greenhouse juga karena setahuku, ini mungkin pengetahuanku yang kurang, di Korea itu butuh greenhouse karena di musim dingin itu terlalu dingin. Tapi di Indonesia juga butuh greenhouse baru tahu aku. Nah, balik lagi ke ceritanya, karena Devan juga ngelihat istrinya itu selalu sibuk dengan tanaman-tanamannya di greenhouse itu. Devan itu sama sekali nggak pernah curiga sama istrinya, dan dia cuma ngerasa bahagia melihat istrinya yang juga bahagia. Nah, tapi keanehan pertama itu mulai muncul sekitar 3 bulan setelah mereka pindah ke rumah itu. Tagihan listrik bulanannya itu tiba-tiba naik drastis, naik pol. Karena totalnya itu bisa dibilang menjadi 3 kali lipat dari tagihan listrik sebelumnya. Jadi bulan lalu 1 juta, bulan sebelumnya 1,1, bulan sebelumnya lagi mungkin 900.000, bulan ini tiba-tiba 3,5 juta. Kayak gitu. Nah, tentunya Devan yang kaget tanya ke Lydia, "Sayang, iki tagihan listrik kok luarang sih? Kamu masang heater atau masang apa kamu di greenhouse? Kok listriknya habis banyak?" Dan dengan tenangnya Lydia itu menjawab kayak gini, "Oh iya yang, maaf, aku lupa ngasih tahu kamu. Jadi beberapa tanamanku itu kan tanaman tropis. Jadi suhu sama kelembapannya itu harus stabil 24 jam. Jadi ya kemarin tuh aku masang heater dan juga humidifier yang jalan terus, yang non-stop gitu. Tapi tenang aja yang, ini investasi. Nanti kalau misalnya tanamannya udah besar, ini bisa tak jual, ini bisa menghasilkan uang. Jadi anggap aja ini investasi yang." Nah, Lydia bilang kayak gitu.
Dan tentunya Devan yang mendengarkan jawaban itu yo percaya-percaya aja, mau curiga dari mana, orang dia pun nggak tahu masalah tanaman. Dan di satu sisi Devan justru bersyukur, bayangkan tanamannya itu nanti bisa dijual lebih mahal lagi. Nah, tapi masalahnya keanehannya itu nggak berhenti sampai di situ aja. Tiba-tiba di rumah mereka itu muncul semerbak aroma yang lumayan aneh, terutama di malam hari. Kok kayak jadi cerita horor ya, pokoknya tiba-tiba ada bau yang lumayan aneh. Nah, wanginya itu bukan wangi semerbak aroma bunga, melainkan aroma tanah basah yang basah lembab dan agak amis dikit gitu. Jadi bukan tanah basah aroma hujan, tapi tanah basah lembab amis. Gimana ya? Contohnya gini, misalnya habis hujan kan ada baunya ya toh, sama baunya tanaman yang disimpan di hidroponik, beda ya toh. Nah, agak beda kayak gitu. Nah, karena ini aneh, Devan tanya ke istrinya, ini kok baunya gini, ini bau apa gitu. Nah, Lydia jawab lagi, oh iya yang tenang aja, gak apa-apa. Itu soalnya kemarin aku pakai pupuk kompos khusus. Nah, baunya itu emang agak lumayan kuat. Tapi ini lebih bagus buat tanamannya. Jadi iya yang emang baunya pupuk, kamu gak usah khawatir. Nah, Lydia bilang kayak gitu. Dan lagi-lagi karena Devan gak tahu masalah tanaman, dia percaya-percaya aja. Nah, tapi setelah keanehan-keanehan ini mulai menumpuk, suatu saat Devan itu mulai merasa karena Lydia ini itu sangat-sangat protektif sama greenhouse-nya. Jadi kalau masalah greenhouse dia itu sangat-sangat kayak agak berlebihan gitu. Bahkan Lydia itu sampai ganti kunci greenhouse-nya. Jadi yang bisa masuk ke greenhouse itu beneran cuma Lydia, dan waktu yang dihabiskan Lydia di dalam greenhouse pun itu menjadi semakin panjang. Mungkin biasanya 5 jam, sekarang jadi 6 jam. Terus malamnya nanti bangun tiba-tiba ke sana lagi. Jadi kayak memang dia suka tanaman, tapi ini kayaknya melebihi itu. Kayak ngalah-ngalahi orang yang bercocok tanam padi istilah ini, kayak mau panen gitu kesannya. Dan malam-malam dia kalau udah ke greenhouse terus balik lagi ke kamar, nah terus Lydia ini kelihatan kayak sumringah gitu, mukanya agak kemerahan, nafasnya juga kayak terengah-engah, terus kelihatan kayak puas banget gitu. Terus setelah itu dia baru tidur. Devan ngeliat itu mikirnya, oh mungkin dia seneng banget ngerawat tanaman meskipun capek, happy. Devan itu berusaha berpikir positif ngelihat istrinya yang seperti itu. Dan pinternya Lydia, ketika Devan tanya, lu yang kok greenhouse kamu itu sampai kamu gembok itu kenapa yang? Lydia jawabnya kayak gini, itu loh yang tanaman yang kemarin aku bilang yang butuh heater itu tanaman mahal yang aku kan nggak mau dicuri, jadi tak gembok. Bukan kamu masalahnya, takutnya ada mau yang nyuri. Devan oh iya ini bahkan penjaga aset keluarga kita. Tapi Devan ini merasa agak curiga dengan istrinya karena meskipun istrinya punya hobi bercocok tanam, kayaknya ini agak melebihi hobinya gitu. Memang kalau orang suka sama hobinya itu bisa jadi lebih sumringah, tapi ini kayak bukan sumringah yang biasa gitu. Sehingga Devan ini mulai mikir, jangan-jangan Lydia ini sengaja ganti kunci greenhouse karena dia ini membawa seseorang ke dalam greenhouse itu. Jangan-jangan Lydia nyimpen selingkuhannya di situ. Nah, Devan ini bahkan mulai mikir kayak gitu. Karena jujur, Devan itu sempat ngeliat HP-nya Lydia, dan kebetulan Lydia itu lagi mandi di tengah malam habis pulang dari greenhouse gitu ya. Nah, Devan ini ngeliat notif di HP-nya Lydia, dan kebetulan notifnya ini adalah sebuah chat dari seorang laki-laki yang dinamai Pak Rudi. Dan chatnya itu agak aneh karena bilang seperti ini, Lydia, sampel barunya udah datang ya, kondisinya prima banget. Malam ini kamu bisa, aku udah siapin lingkungan yang ideal. Jangan lupa ya bawa makanannya, mereka pasti suka. Jadi kayak bisa dipahami, tapi setelah dibaca kayak aku nggak paham apa yang dimaksud. Jadi agak ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Nah, pas baca itu Devan tuh hatinya kayak agak bingung karena ada beberapa kata-kata yang mengganjal kayak sampel, lingkungan baru, dan juga mereka suka. Nah, jadi Devan itu yakin kalau ini merupakan sebuah kata-kata yang merupakan kode untuk perselingkuhan. Dan mulai saat itu Devan itu menjadi sangat yakin kalau istrinya itu punya selingkuhan yang dinamai Pak Rudi, dan ini orang mungkin tinggal di dalam greenhouse itu. Meskipun udah ngeliat ini, Devan itu benar-benar pura-pura nggak tahu. Dia itu benar-benar poker face dan bertindak dan juga bersikap seperti halnya hari-hari biasanya. Padahal di dalam hati
Devan itu udah mulai merasa sangat tidak nyaman. Dan keesokan harinya, Devan melakukan 2 hal. Yang pertama, Devan menduplikat kunci greenhouse punya Lydia. Dan yang kedua, di malam hari, waktu Lydia pergi ke greenhouse, Devan diem-diem mengikuti Lydia. Jadi Devan kan udah punya kunci duplikatnya ya toh. Di malam hari istrinya pergi ke greenhouse, Devan sengaja nggak langsung ikut, dibiarin. 15 menit setelah itu, Devan baru keluar dari rumahnya dan coba mendekati ke arah greenhouse. Bener-bener diam-diam. Takutnya kalau ada suara istrinya sadar ya toh. Nah, sampai di depan greenhouse, langsung dia buka dan coba masuk. Di dalam greenhouse, suasananya itu remang-remang banget, lembab, panas, dan yang dilihat sama Devan adalah istrinya yang lagi tiduran di tanah yang basah, ditemani sama seorang pria yang Devan yakini adalah cowok yang dinamai Pak Rudi itu tadi. Dan kondisinya istrinya dan juga cowok asing ini sama-sama tidak pakai baju, tapi anehnya mereka tidak melakukan aktivitas yang dibayangkan sama Devan. Jadi istrinya itu kondisinya telanjang sama cowok lain, tapi memang mereka tidak sedang melakukan aksi itu. Dan yang dilakukan istrinya dengan cowok itu adalah mereka berdua itu tiduran di tanah lembab dan tubuh mereka itu dikelilingi sama puluhan siput. Bahkan banyak dari siput itu yang mulai merayap ke atas tubuh mereka. Jadi ini coba pol-pol bayangkan, ada seseorang telanjang rebahan di tanah basah dan di situ ada siput yang mulai menaiki badan mereka. Ada di perut, di paha, dan di muka, yuk di mana-mana gitu. Dan yang lebih mengagetkan, ekspresinya Lydia. Ekspresinya Lydia itu terkesan kayak ekspresi orang yang benar-benar keenakan. Dan terkesan dia itu kayak bergairah banget, bahkan sampai mendesah pelan gitu. Apalagi waktu ada satu siput yang melewati daerah lehernya gitu, Lydia itu sampai mendesah keenakan. Dan cowok asing yang diperkirakan Pak Rudi itu juga melakukan hal yang sama di sebelah istrinya. Jadi sebenarnya greenhouse yang ada di belakang rumah Devan ini memang betul, di dalam greenhouse itu ada tanaman-tanaman langka dan juga berbagai tanaman yang unik. Tapi sebenarnya ini merupakan peternakan siput yang dibawa dari berbagai negara. Dan mengapa tagihan listriknya itu begitu membengkak? Karena Lydia itu sengaja memasang heater dan juga pelembab yang dikhususkan untuk para siput-siput ini. Dan tadi Devan kan sempat bau yang aneh atau nah bau itu merupakan bau tanah basah yang agak amis, yang sebenarnya itu katanya juga mendukung kenikmatan seksual Lydia dan juga Pak Rudi itu tadi. Dan ngelihat itu Devan jadi kayak nge-freeze gitu karena dia bingung. Istrinya betul dia lagi telanjang dengan cowok asing, tapi mereka berdua itu tidak melakukan hubungan seksual, melainkan istrinya dan juga Pak Rudi itu menikmati sebuah perasaan yang diberikan sama siput. Dan sebenarnya yang terjadi adalah Lydia dan juga Pak Rudi, mereka berdua ini punya fetis, yaitu fetis gairah seksual yang bisa memuncak dari sensasi lendir dan juga gerakan lambat dari makhluk berlendir. Jadi mereka itu punya fetis, siput-siput yang merayap di badannya itu bikin mereka puas secara seksual gitu. Aduh, aku bikin konten swindler iki ono ayo fetis wong-wong. Ya, pokoknya itu fetis mereka. Dan sebenarnya melihat itu Devan pun berusaha untuk tetap dingin, berusaha menenangkan otaknya, tapi karena saking kagetnya Devan pun nggak sengaja membuat suara dan ini bikin Lydia dan juga Pak Rudi sadar kalau Devan ada di situ. Nah, setelah ketahuan Devan langsung keluar dari tempat itu dan pada akhirnya Devan sama Lydia ini katanya cerai. Dan toh karena Devan ini memiliki pendapatan yang lumayan tinggi, dia itu langsung keluar dari rumah itu dan dikabarkan katanya pindah ke luar negeri. Nah, yang menarik setelah aku baca cerita ini, setelah tak search di Google, ternyata memang beneran ada fetis terhadap serangga atau siput gitu. Dan ini fetisnya itu disebut sebagai formicophilia. Coba follow search. Dan ini biasanya terjadi ke orang yang suka dirayapin sama serangga atau semut katanya. Tapi juga ada orang yang memang suka dirayapin sama siput katanya. Ya, contohnya Lydia sama Pak Rudi ini tadi. Oke, follow. Memang cerita kali ini bisa dibilang
perselingkuhan istrinya dengan Siput. Tapi yang menjadi masalah adalah Lydia melakukan hal ini dengan cowok random lain di belakang rumah mereka. Kalau misalnya Lydia melakukan ini sendiri sama Siput di balik rumah, mungkin Devan pun bakal merasa istrinya itu sebatas orang yang aneh. Tapi karena ini dilakukan sama Lydia bersama dengan cowok lain, mungkin ini yang membuat masalah ini menjadi lebih aneh lagi. Karena ya punya fetis bisa, tapi masalahnya ya enggak juga, ya enggak semua fetis normal sih. Karena ada fetis kayak nekrofilia kayak gitu, itu memang aneh. Tapi ya sih, kalau menurutku, kalau andaikan tidak ada Pak Rudi, mungkin Devan pun bakal cuman sebatas kok istriku aneh. Tapi karena ada Pak Rudi, ini yang membuat Devan tidak bisa memahami situasi kayaknya. Nah, kalau menurut Polo-Polo gimana? Coba tuliskan di komen. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.